Hai guys, jumpa lagi. Inggi Bravoan, Bravo Whiskey. Sebentar lagi akan ada event JAV di Ancol dan banyak teman-teman dari AMSAT, dari BOTA dan lain sebagainya yang membuka stand dan saya berencana hadir, makanya saya sedang mempersiapkan sebuah antena satelit sehingga nanti teman-teman yang ingin membuat antena satelit juga bisa melihat video ini kembali. Sebelumnya saya sudah pernah buat, tapi ternyata saya lupa mengupload skemanya. Nah, saya buat lagi video ini agak lebih singkat dari yang sebelumnya untuk bisa dicontoh dengan baik. Nah, saya sudah siapkan boom seperti ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya, saya sudah pernah bolongi, tapi ternyata karena saya tidak memiliki bor duduk, sehingga ketika di bor dari sini dan ketemu di sini, padahal saya sudah garis ini ya, teman-teman bisa lihat tetap saja tidak bisa rata lurus. Jadi kalau dimasukin elemen, dia akan miring, entah berapa derajat lah miringnya, walaupun tidak banyak, tapi di mata saya tidak nyaman terlihat. Nah, ini panjang boomnya sepanjang 2 meter, panjang boomnya ini dengan ukuran boom kotak ini 1 inch ya, untuk 1 inch. Nah, ini saya sudah juga bikin dudukan untuk ini, untuk HT nanti dimasukin di sini, dan ini untuk bracket handphonenya. Jadi kita bisa melihat arah datangnya satelit, karena tanpa ini teman-teman akan kesulitan arahnya dari mana, dan jadi tidak bisa membuka satelit dengan baik. Nah, ini juga saya sudah siapkan bracketnya, ini bracket ukuran 1 inci dan ini untuk 1 mili ya. Ini untuk elemennya ini adalah elemen 5 mili. Ini saya gunakan aluminium rod, teman-teman tuh, aluminium rod ya, tidak bolong ya. Tapi ini buntet gitu ya. Ini aluminium rod. Untuk panjang ini, untuk UHF ini skemanya nanti bisa disaksikan di video ini. Lalu ini untuk bracket drivennya. Bracket driven ini saya gunakan ada 2 dan total bracket ada 13 karena 4 elemen untuk VHF dan 9 untuk UHF. Agak mahal beli ini, tapi ya gimana ya, untuk membuat hasil yang kualitasnya tidak abal-abal dengan daya pancaran yang keluar semua dan bisa dibuktikan sesuai dengan rumus yang ada. Tidak asal misalnya panjangnya sekian, misalnya panjangnya 40 cm untuk elemennya dan pergunakan elemen berapa. Nah, ini isinya adalah cubing 3/8, ukurannya 12,6 atau 12,7 mili, bisa juga 13 ya. Ini saya ukur nih teman-teman ini. Nah, ini teman-teman 12 berapa tuh? 12,7 ya. 12,7 mili. Oke, ini untuk ininya ya. Nanti untuk matching gamanya. Untuk matching gamma ini yang 3/8, ini yang setengah ya. Jadi ini yang setengah mili. Jadi masuk di sini. Dia masuk di sini teman-teman ya nanti ya. Oke, terus kita gunakan juga material yang lain adalah kabel. Kabel yang kita gunakan itu adalah kabel RG8 dengan konektornya seperti ini, dan kita juga nanti pergunakan konektor untuk disambungkan ke driven. Saksikan terus teman-teman, saya tidak memvideokan potongan-potongannya bagaimana cara memotongnya karena saya yakin teman-teman sudah bisa untuk memotong. Tinggal ukurannya nanti disesuaikan di skema yang akan saya sertakan. Paket yang ditunggu sudah datang. Paket dari Malang ya. Ini sudah datang dan kita akan opening. Untuk isi paketnya adalah bracket untuk antena satelit. Karena sebentar lagi ada JAV yang bisa kita ikuti dan kita bisa mempergunakan antena ini. Ini ada 11 buah untuk bracket ininya, elemennya, dan ada
yang lain juga. Ya. Ini bracketnya, ini gamma match. Ini gamma match, kita pergunakan 2. Ini untuk drivennya, ya. Jadi ukuran ini 1 in dan ini ukuran 3/8 untuk tubingnya. Ini untuk yang ini setengah dan ini 3/8 ya. Demikian teman-teman. Ini agak mahal, tapi apa boleh buat. Kemarin saya coba bor ke boom, ternyata saya karena tidak punya bor duduk, jadi tetap masih miring. Jadi saya harus gunakan ini untuk antena pansernya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan setting elemen ini pada bracketnya ya. Ini dimulai dari saya coba dengan yang elemen UHF. Ini panjangnya 34,5. Nah, langkah pertama kita ukur panjang dari elemennya ya. Elemennya panjangnya 34,5. Lalu kalau setengahnya berarti dibagi 2, 17,2 ya. 17,2 kurang lebih 34,2 itu 17,2 itu ada di sini ya. Nah, di sinilah ya kurang lebih ya. Lalu kita kasih tanda, ini udah saya kasih tanda teman-teman. Setelah itu kita masukkan pada bracketnya di 17,2. Nah, ini tandanya yang tadi kurang lebih dia ada di sini teman-teman ya. Kita kasih ukuran lagi 17,2. Nah, kurang lebih seginilah ya. Setelah itu kita kunci supaya dia tidak bergerak. Nah, begitu teman-teman. Kita pasang satu persatu, seterusnya sama dari UHF dan VHF. Tentu ini karena saya tidak ada yang memegang kameranya, saya agak sulit untuk memvideokan, tapi ini nggak terlalu sulit lah ya. Tinggal kita pasang dan kita akan setting pada boomnya nanti. Nah, ini sudah terangkai. Elemennya ini untuk UHF dan ini untuk VHF-nya ya. Ini untuk VHF-nya. Kita akan masukkan ke boom sesuai dengan urutan. Sekali lagi soal skema, sabar, nanti habis ini saya tampilkan skemanya agar teman-teman bisa lebih jelas. Dan untuk mencontoh, oh ya, antena ini saya beri nama antena Panser. Kenapa Panser? Karena memang berat ya, karena dia gunakan bracket ini jadi lebih berat. Harusnya memang seperti tadi saya bilang, ini dibor lalu dimasukin sini untuk elemennya, tapi karena tidak punya bor duduk jadi miring. Oke teman-teman, tetap saksikan. Ini sudah terpasang satu untuk elemen VHF. Kita pasang untuk elemen UHF-nya teman-teman ya. Kita pasang, kita masukkan sini sesuai urutannya. Ini reflektor untuk UHF. Nah, ini sudah ada bekas lubang yang kemarin saya bolongi, tapi tidak jadi dipakai bolongannya, sehingga seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Ini VHF yang panjang, ini UHF yang pendek. Panjangnya. Sekarang kita akan membuat gamma match-nya yang VHF ya. Jadi nanti kita akan solder ini di sini. Kita akan solder ya. Kita akan solder, lalu nanti kita akan masukkan tubingnya. Sekarang kita membuat gamma match. Ini adalah tubing dari ukuran setengah in, tubingnya, dan ini adalah isiannya yang akan nanti kita masukkan seperti ini ya. Jadi nanti ini akan kita solder pada konektor.
Nanti kita akan tune in seperti ini untuk menemukan titik matching. Nah, ini adalah isian dari kabel RG8. Ini kabel RG8 ya. Kita potong dan kita keluarkan. Ini tadi bagiannya nih. Ini adalah outernya untuk RG8 dan ini isinya. Jadi kita potong ya. Kita tinggal ambil cutter, ini cutter. Lalu kita potong dia seperti ini dan kita belah nih. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri keluar dan kita bisa ambil isinya ya. Seperti ini. Nah, ini isinya dari RG8. Nah, sementara untuk VHF saya akan mencoba ini panjangnya adalah 13 cm ya. Ini panjangnya 13 cm. Ini panjangnya 13 cm. Tuh, teman-teman ya. 13 cm. Dan isi RG8-nya juga sama 13 cm. Kita potong. Nanti kita bisa potong untuk mencari matchingnya juga. Selain kita bisa adjust seperti ini. Kalau misalnya di adjust masih belum dapat, ya kita potong dalamnya. Gitu teman-teman. Ini untuk membuat inner gamma match. Oke. Kita sudah solder ini pada inner di konektornya. Sekarang kita masukkan tubingnya, ini panjangnya 13, ini 13. Kita masukkan. Lalu kita masukkan gamma rodnya. Ini kita masukkan gamma rodnya seperti ini ya. Jadi nanti kita tinggal setel biar ketemunya matchingnya di berapa. Nah, ini untuk gamma matchnya. Nah, ini gamma matchnya sudah jadi seperti ini teman-teman. Untuk VHF saya sekarang coba pada 13. Saya belum ukur dengan alat ukur analyzer, nanti akan saya ukur ya. Kemudian ini yang UHF. Terdahulu saya gunakan 3 cm ini, dan untuk rootnya ini 5 cm yang ininya. Jadi dalamnya isinya 3 cm dan panjang rootnya 3 cm ya. Apakah masih bisa matching dengan ukuran ini? Saya tidak tahu. Nanti kita ukur sama-sama. Ini untuk UHF-nya ya. Jadi seperti ini. Ini untuk gamma mat-nya. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Ini gamma mat UHF. Nanti tinggal kita sesuaikan untuk titik matchingnya dengan alat ukur. Ini untuk yang VHF ya. Jadi nanti kalau teman-teman membuat, tentu akan beda pada posisi Anda membuat masing-masing. Ini posisi akhir setelah antenanya jadi seperti ini. Ini tempat untuk radionya. Tempat untuk radionya seperti ini. Lalu ini bracket untuk HP-nya seperti ini. Jadi ini siap dipergunakan, dan ini kabel yang satunya nanti buat ke ini buat tag pada radio yang untuk tag ya. Jadi seperti itu, ini sudah jadi. Tadi saya sudah sempat ukur dengan analyzer nano untuk VHF 1:2, 1:3. Kalau yang itu dari 144 sampai 146, 1:2, 1:3. Untuk yang UHF-nya dari 435 sampai 437 itu rata di 1:2,125. Jadi menurut saya itu sudah cukup, tidak usah dibuat 1:0 atau 1:1, itu sudah cukup, karena antena yang dipegang itu juga berpengaruh dengan tangan ya. Jadi kalau tangannya mendekat, dia akan berpengaruh pada SWR. Tapi pada intinya ini panjangnya 13, tidak saya potong. Ini untuk rootnya 5 cm, dalamnya 3 cm. Dalamnya itu kabel RG8-nya 3 cm dan ininya 5 cm.
ketemunya seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita saksikan skemanya. Nah, tiba saatnya teman-teman, kita akan melihat skemanya. Ini adalah ukuran dari skema VHF. Untuk reflektor itu panjangnya 102,5, drivernya 97, dan director 1 95, director 2 92. Lalu jarak dari reflektor ke director 2 itu sepanjang 115. Teman-teman jangan salah menaruh, ketika mau menaruh elemen-elemennya dimulai dari reflektor ya. Dimulai dari reflektor dari titik nol. Ini titik nol, lalu ke driven itu jaraknya 25 cm, lalu dari reflektor ke direktor 1 itu 60 cm, dari reflektor ke direktor 2 115 cm. Itu jaraknya. Lalu diameter dari elemennya ya. Elemennya seperti yang saya sampaikan tadi, saya mempergunakan elemen rod, itu besarnya setengah sentimeter atau 5 milimeter ya, 5 milimeter. Itu besarnya 5 milimeter. Lalu untuk drivernya itu besarnya 1,3 cm ya, 1,3 cm atau ukuran dari ukuran 3/8. 3/8 in. Nah, itu untuk drivennya. Dan yang terlebih lagi, teman-teman, adalah yang terpenting, ini adalah arah pancaran dari antenanya. Nah, inilah arah pancarannya seperti ikan buntal ya, teman-teman. Yang bundar ini adalah maju ke depan, arah pancarannya keluar semua, dan yang kecil ini adalah RF baliknya sangat kecil, sehingga power yang kita miliki kalau kekuatan dB-nya ini 9,85. Kalau kita memancar dengan 5 watt, kalau kita bulatkan ini jadi 10 dB, berarti kita sudah memiliki kekuatan 50 watt saja, teman-teman ya. Jadi kita memiliki kekuatan pancaran 50 watt kalau ini 10 dB. Kalau kita memancar dengan 5 watt. Tapi kalau kita memancar dengan 10 watt, berarti dikali 10 sudah 100 watt. Apalagi kalau kita memancar dengan 100 watt, teman-teman. Nah, ini untuk yang VHF. Skemanya seperti ini. Sekali lagi saya perlihatkan, ini skemanya. Jangan salah, ini adalah ukuran panjang elemennya masing-masing. Ini untuk jarak spasinya ya, dari reflektor sampai direktor 2. Dan ini ukuran diameter dari elemen. Sekarang kita melihat pada UHF, sorry. Kita melihat pada UHF. Untuk panjang dari reflektor UHF adalah 34,4 cm. Dan drivennya adalah 34 cm. Ini panjangnya ya. Untuk director 1-nya 31, director 2 30,8, director 3 30,3, director 4 29,8, director 5 29,4, director 6 29,4, director 7 28. Dan jarak dari reflektor sampai ke direktor 7 sepanjang 113 cm ya. Jadi mempergunakan 9 elemen untuk yang UHF. Ini kekuatannya adalah 11, sekian dB. Nanti kita lihat ya. Jadi jarak dari reflektor ke driven itu 14 cm, dari reflektor ke driver 1 itu 17 cm, direktor 2 ke reflektor ke direktor 2 31 cm, reflektor ke direktor 4 itu 65 cm. Sorry, terlewat ini, reflektor ke direktor 3 itu 46 cm, direktor 4 dari reflektor ke direktor 4 itu 65 cm, reflektor ke direktor 5 itu 80 cm, reflektor ke direktor 6 itu 95 cm, dan terakhir reflektor ke direktor 7 itu 113.
Untuk ukuran elemen sama, untuk elemennya 0,5 atau 5 mili, dan untuk drivennya itu 1,3 atau 3/8 in ya. Untuk rodnya itu ukuran setengah in, dan untuk ininya 3/8 in untuk drivennya. Nah, ini untuk ukurannya dari skemanya teman-teman. Kalau nanti teman-teman mau mempergunakan bahan yang lain, apakah skema ini bisa dipergunakan? Bila besarnya tidak terlalu jauh, ini masih bisa dipergunakan. Tapi kalau teman-teman mempergunakan aluminium yang lebih besar, silahkan teman-teman tulis di kolom chat untuk meminta dihitungkan dengan ukuran diameter tubing yang teman-teman miliki. Lalu kita melihat arah pancaran nih, arah pancaran dari antenanya. Ini kalau diserat di 435/240 di bawah ya, ini pola pancarannya arahnya seperti ini. Tetap maju ke depan semua dan kembalinya juga sama seperti VHF adalah kecil. Ini di 435 ya, seperti ini teman-teman. Dengan kekuatan ini 12 dB, ini gambarnya terpotong ini kalau teman-teman melihat. 12 dB ya. 12 dB tadi kalau misalnya kita mempergunakan 5 watt berarti 12 kali 5. Berarti ada 60 watt yang akan keluar. Bayangkan kalau teman-teman pergunakan HT yang 10 watt, dia akan keluar 120 watt. Nah, ini kalau di 435. Kalau di kita lihat sekarang di 437. Nih, 437 teman-teman. Karena range untuk yang PO101 itu ada di 437, tetap sama masih bagus pola pancarannya seperti ini. Ini apa namanya arah pancaran ke depannya dan ini pancaran ke belakangnya tetap kecil. Kekuatannya tetap sama 12, sekian dB ya. Ini terpotong gambarnya. Nah, jadi ini skemanya. Sekali lagi yang penting teman-teman ikuti saja ini. Sekali lagi kalau teman-teman punya bahan yang lebih besar, teman-teman bisa minta tolong dihitungkan supaya hitungannya lebih tepat dan kualitas dB-nya tetap besar. Ini antena yang gain dB-nya besar, makanya saya kasih nama antena Panzer. Jadi memang selain dia berat, juga gain dB-nya besar. Demikian teman-teman, ini skemanya, silakan dicontoh. Apakah skema ini bisa digunakan untuk meteran? Bisa teman-teman. Dengan skema yang sama, saya gunakan untuk membuat dari bahan meteran juga bisa. Walaupun kekuatan dB-nya tidak sebesar dengan yang mempergunakan tubing rod ya, karena ukuran ini berbeda, tapi masih bisa sama, tidak terlalu jauh, dia masih ada di sekitar 9, sekian dB, masih besar teman-teman. Selamat mencoba dengan video ini, saya berharap teman-teman bisa memancar di satelit dan sampai jumpa di satelit. Saksikan terus video percobaannya pada satelit-satelit yang akan melintas. Yankee Bravo One, Bravo Whiskey, 73.